Hello guys, welcome back to Mysterious English Room. Halo anak-anak, kita akan kembali belajar mengenai satu materi baru. Ya, tidak baru sih sebetulnya, tapi ini serunya adalah kita akan membedakan nanti. We will distinguish between past simple and present perfect. Jadi kita akan membedakan mana yang past simple, mana yang present perfect ya. Jadi nanti anak-anak bisa membedakan mana yang present simple, present perfect, mana yang past simple. Nah, seru nih ya. Jadi harus perhatikan dari awal ya. Oke, kita akan lihat. Jadi kita tahu kalau mengerjakan soal mana yang past simple, mana yang present perfect. Taunya dari mana? Nah, ini dikasih tipsnya nih ya. Jadi pertama kita harus tahu dulu bahwa past simple itu we talk about action that started and finished in the past. Jadi ini adalah sebuah kejadian yang sudah dimulai di masa lalu dan sudah selesai. Nah, taunya dari mana? Nah, ini ada cirinya, ada time signal namanya ya. Jadi ada penunjuk waktunya yaitu yesterday, last week ya. I underline last karena bisa last week, last month ya, itu last year. 3 days ago juga bisa dipakainya di 3 months ago, 3 years ago, dan last weekend dan berikutnya ya. Jadi bisa pakai last, pakai ago, yesterday. Kalau present perfect, we talk about action in the past that are still true now. Artinya dimulainya di masa lalu, tapi masih ada efeknya sampai sekarang. Misalnya anak-anak sudah belajar di SD selama 4 tahun, selama 5 tahun. Nah, sekarang berarti masih belajar ya, masih ada efeknya dan masih berlanjut mungkin. Nah, bagaimana cara membedakannya? Di sini ada time signalnya untuk present perfect itu. Nah, pakai for ya. For-nya itu bukan untuk. Jadi, contohnya for 10 years itu durasi, period ya. For 2 hours, since itu sejak 2018 or since he was a baby. Jadi itu dia perbedaannya ada di time signalnya. Yang satu kejadiannya udah selesai, yang satu belum selesai ya. Nah, kalau di dalam soal nanti akan kurang lebih seperti ini. Kita harus tahu dulu mana past simple, mana present perfect. Nah, lihatnya time signalnya ya. 4 hours, nah berarti itu masuknya present perfect. Since 1945, present perfect juga. Yesterday, masih ingat ya, past simple. Last week juga past simple. Dan 2 years ago itu juga past simple. Nah, ada contoh ya. Contoh yang pertama, I buy a new comic yesterday. Ini kalimat belum tepat. Nah, kita nggak tahu nih apa past simple, apa present perfect. Caranya bagaimana tadi? Let's find the time signal. Di sini time signalnya adalah yesterday. Jadi kalau yesterday masuknya ke past simple. Oke, kita masukkan sekarang rule-nya. Kalau past simple itu we use verb to after the subject. Nah, jadi kalau I buy itu verb 2-nya apa ya? Nah, ini di sini ada jawabannya. Jadi I bought a new comic yesterday. Jadi selesai, sudah. Jadi ini kalimat past simple. Kenapa? Karena ada yesterday-nya. Sekarang kita lihat next example. Max do his homework for an hour. Kalimat ini juga sama, belum tepat. Nah, bagaimana kita bisa mengisi dengan tepat? Lihat, di sini ada for an hour. Oke, for an hour. Ini adalah cirinya, penunjuk waktunya, time signalnya dari present perfect. Jadi kalau present perfect beda aturannya dengan past simple. Kalau tadi ditambah verb to, sekarang kita akan tambah have or has plus verb 3. Nah, karena Max itu adalah he, kalau he itu pakainya has. Jadi kita akan tambahkan has plus verb 3. So it will be Max has done his homework for an hour. Jadi Max has done his homework for an hour. Ya, it's easy right? Ya, mudah ya. Ya. Jadi harus coba. Nah, sekarang they play basketball since 6 o'clock. Since itu berarti sejak kan, udah bukan past simple nih, udah langsung kita tahu ini adalah present perfect. Nah, masalah berikutnya adalah anak-anak harus hafal verb 3-nya ya, harus hafal verb 3-nya dari play apa. Nanti ada yang regular itu plus ed, kalau irregular itu berubah nanti bentuknya ya. Dan ini nggak bisa ditebak-tebak, harus hafal. Nah, yang berikutnya adalah menentukan have or has-nya. Karena ini day, kita nggak pakai has, pakainya have. Jadi
We use have plus verb 3 to complete the sentence. Jadi kalimatnya akan seperti ini. They have played. Nah, itu verb 3-nya ya. Oh, kok sama verb 2-nya? Ya sama. Kalau regular, verb 2 and verb 3-nya sama. Tapi yang kita pakai adalah verb 3. Ingat ini kalau verb 3 nggak bisa langsung nanti setelah they lalu jadi verb they played. Kan bisa they play ya. Tapi kalau play-nya yang tambah ed itu adalah yang verb 2. Kalau pakai have berarti yang verb 3 ya. Jadi jawabannya adalah they have played basketball since 6 o'clock. Oke. Jadi itu penjelasan singkat cara membedakan antara past simple dan present perfect. Ingat ya, kalau past simple ditambah verb to setelah mengetahui time signalnya tadi. Ada yesterday, ada ago, ada last. Tapi kalau present perfect menggunakan have or has tambah verb 3 ya. Kalau time signalnya ada for an hour, since 2 o'clock ya, seperti itu. Oke. Ketemu lagi nanti di Misterius English Room berikutnya dengan materi-materi yang seru dan menyenangkan untuk dipelajari. Bye. God bless you all. Belum selesai dong. Satu lagi. Oke, dari sini. Take 2. Nah, itu tadi penjelasan singkat cara membedakan antara past simple dan present perfect ya. Jadi cari dulu time signalnya, setelah kita tahu baru kita menerapkan rules-nya. Jadi kalau sudah tahu past simple tambah verb 2, tapi kalau present perfect ditambah have atau has tambah verb 3. Nah, tapi ada nih pertanyaan seperti ini. Ini membingungkan. Cuma ada seperti ini, suruh membuat kalimat lengkapnya. Andy do his homework, selesai tanpa ada time signal. Kalau misalnya di dalam exercise-nya ada seperti ini, nah kalau di dalam pelajaran antara past perfect, present perfect dan past simple ada pertanyaan seperti ini, anak-anak pilih saja ini menjadi present perfect. Jadi jawabannya langsung Andy has done his homework. Karena kalau misalnya di bahasa Indonesia kita sudah makan, sudah. Nah, tanpa tahu kapan kan, yang penting sudah Andi sudah mengerjakan PR-nya. Jadi nggak usah ada time signalnya. Itu cuma kalau membedakan ya pasti harus ada time signalnya ya. Jadi nanti mudah-mudahan di latihan tidak ada yang gitu tiba-tiba kosong. Semua nggak ada time signalnya. Kalau nggak ada ya langsung saja pakai present perfect. Oke? Ya. Jadi untuk hari ini itu saja penjelasannya cara membedakan antara past simple dan present perfect. Sampai ketemu di edisi Belajar Bersama dengan Misterius di Misterius English Room. Bye, God bless you all.